Rilisnya manga One Piece Chapter 1053 secara resmi telah mereshuffle posisi 4 kaisar lautan alias Yonko. Posisi Kaido dari Partai Hewan Buas dan Charlotte Linlin dari Partai Big Mom telah digantikan oleh Monkey D. Luffy dari Partai Topi Jerami dan Buggy dari Partai Badut. Kabinet Yonko Bersatu pun kini semuanya diisi oleh 4 orang bajak laut dari generasi baru. Nah, jika di era sebelumnya para Yonko memiliki harga buronan yang nyaris sama satu sama lain, Kaido 4 miliar 611 juta 100 ribu belly, Big Mom 4 miliar 388 juta belly, Akagami no Shanks 4 miliar 48 juta 900 ribu belly, dan hanya Kurohige saja yang nilai bounty-nya terpaut jauh dari mereka bertiga, yaitu hanya 2 miliar 247 juta 600 ribu belly. Untuk para Yonko generasi terbaru, apakah nilai bounty mereka juga telah diupdate sehingga besarannya juga nyaris sama satu sama lain? Mari kita tebak-tebak buah manggis nilai bounty mereka berempat berdasarkan informasi yang telah dirilis di manga One Piece Chapter 1053 kemarin. Pertama, nilai bounty Akagami no Shanks. Jika dilihat dari foto pada koran yang Eustace Kid tunjukkan kepada Luffy, terlihat jelas bahwa foto Akagami no Shanks di koran itu masih sama posisi dan ekspresinya dengan foto Akagami no Shanks pada wanted poster terakhirnya yang bisa kita lihat pada manga One Piece Chapter 957. Sehingga asumsi saya, karena foto pada wanted posternya tidak berubah, nilai bounty Akagami no Shanks pun masih belum berubah sejak saat itu, yaitu sebesar 4 miliar 48 juta 900 ribu belly. Selanjutnya nilai bounty Marshall the Teach alias Kurohige. Sama halnya dengan Akagami no Shanks, foto profil Kurohige yang diperlihatkan pada manga One Piece Chapter 1053 juga terlihat masih sama posisi, ekspresi, dan aksesoris kepala yang dikenakannya dengan yang bisa kita lihat pada manga One Piece Chapter 957. Bahkan jumlah gigi ompongnya Kurohige yang sering berubah-ubah pun terlihat sama jumlah dan posisinya dalam foto wanted poster tersebut. Oleh karena foto pada wanted posternya belum diupdate, saya menduga nilai bounty Kurohige juga masih belum mengalami perubahan sejak saat itu, yaitu sebesar 2 miliar 247 juta 600 ribu belly. Berikutnya nilai bounty Monkey D. Luffy. Nilai bounty terbaru Luffy ternyata jauh lebih rendah dari yang kita semua bayangkan. Meski berhasil mengalahkan Kaido yang notabene merupakan pemegang rekor nilai bounty terbesar yang masih hidup di era ini, pemerintah dunia nyatanya tidak menghargai kepala Luffy setidaknya sebesar bounty-nya Kaido tersebut. Jangankan lebih besar, sedikit mendekati nilai bounty-nya Kaido pun tidak. Pemerintah dunia hanya menghargai kepala Luffy sebesar 3 miliar belly di wanted poster terbarunya. Nilai yang sama besarnya dengan dua bajak laut generasi terburuk lain, Trafalgar di Waterloo dan Eustace Kid. Dengan analogi yang sama, kita mungkin juga bisa berasumsi kalau nilai bounty terbaru para member Topi Jerami nanti besarannya juga tidak akan mendekati nilai bounty musuh-musuh yang mereka kalahkan di Wano. Bahkan mungkin nilai bounty-nya Zoro dan Sanji yang terbaru nanti masih akan di bawah 1 miliar belly. Yang terakhir, nilai bounty-nya Mr. Buggy. Saat menduduki posisi Shichibukai, nilai bounty Buggy masih sebesar 15 juta belly dan tidak berubah sampai gelar Shichibukai-nya dicabut. Dan kejadian itu mungkin baru beberapa minggu yang lalu dalam timeline utama. Normalnya, nilai bounty yang sebesar 8 digit tidak akan tiba-tiba meroket menjadi 10 digit hanya dalam kurun waktu beberapa minggu saja. Tapi logika yang wajar mungkin tidak akan berlaku pada sosok the one and only yang satu ini. Nilai bounty Buggy saya pikir tetap akan meroket dari belasan juta jadi di atas 1 miliar belly. Nilai bounty pertama Kurohige saja bisa langsung sebesar 2 miliar 247 juta 600 ribu belly karena dia berhasil mengkudeta kursi Yonko-nya Shirohige. Namun saya masih yakin kalau Eiichiro Oda tidak akan semena-mena memberi Buggy nilai bounty yang lebih besar dari ketiga Yonko yang lain. Karena saat nilai bounty Luffy baru sebesar 1,5 miliar belly, dia sudah dijuluki sebagai kaisar kelima. Saya pikir dengan nilai bounty yang sebesar itu pula lah saat ini Buggy bisa mendapatkan julukan seorang Yonko. Dengan demikian, keempat Yonko akan memiliki nilai bounty dengan satuan miliaran yang berbeda. Buggy 1 miliaran, Kurohige 2 miliaran, Monkey D. Luffy 3 miliaran, dan Akagami no Shanks 4 miliaran. Meskipun begitu, bukan tidak mungkin juga jika Eiichiro Oda akan memberi nilai bounty yang sangat konyol untuk Buggy, yaitu tetap sebesar 15 juta belly. Dengan begitu, Buggy akan memegang banyak rekor sekaligus terkait nilai bounty-nya itu. Buggy akan memegang rekor sebagai Yonko dengan nilai bounty terendah sepanjang sejarah. Satu-satunya Yonko dengan nilai bounty di bawah 100 juta belly, satu-satunya Yonko dengan nilai bounty yang lebih rendah dari bawahannya, dan lain sebagainya.
Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana ceritanya pemerintah dunia justru memilih Buggy sebagai Yonko yang baru, padahal di saat yang bersamaan mereka memberi Eustace Kid dan Trafalgar Law nilai bounty yang sama besarnya dengan Yonko baru yang lain, Monkey D. Luffy. Jika masalahnya bukan pada besaran nilai bounty, tetapi lebih kepada pengaruh dan teritori kekuasaannya, bukankah Whole Cake Island masih berdaulat, adil dan makmur di bawah kendali keluarga Charlotte? Bukankah dulu Kurohige baru diakui sebagai seorang Yonko setelah mengambil alih wilayah kekuasaan kelompok bajak laut Shirohige? Kira-kira wilayah siapa yang diambil alih oleh Buggy serta sebesar apa pengaruhnya sehingga dia layak menyandang gelar seorang Yonko? Masalah ini mungkin akan saya bahas pada video yang selanjutnya. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.